Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sugara dengan NIM 202300036, Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Ekonomi Makro yang berjudulkan dengan Korupsi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi atau rasuah. Bahasa latinnya corruptio dari kata kerja corrupere atau yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, mengoyak. Adalah tindakan penjabat publik, baik politisi maupun pengawal negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal. Menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Unsur-unsur korupsi sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga, menyalahgunakan kesempatan. Yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi yaitu yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, kekerasan dalam jabatan. Keempat, menerima gravitasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kemunculan korupsi di suatu birokrasi. Misalnya sebagai berikut. Pemimpin memiliki mental tidak bertanggung jawab. Kedua, pemimpin memiliki mental selalu ingin mendapatkan keuntungan material. Ketiga, kurangnya transparansi di pengembalian keputusan pemerintah. Yang keempat, kampanye-kampanye politik yang mahal. Kelima, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Keenam, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan atau teman lama. Ketujuh, lemahnya ketertiban hukum. Ke-8, lemahnya profesi hukum. Ke-9, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Ke-9, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dampak yang ditimbulkan akibat dari kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pengangguran di kota-kota besar. Kedua, terjadinya kriminalitas. Ketiga, putusnya sekolah dalam memberi kesempatan pendidikan. Keempat, kesehatan sulit didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan kembali pulih berkat proses vaksinasi yang cepat pada tahun 2021 ini. Ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,7% pada tahun 2021. Bahkan pada tahun 2020 mampu tumbuh signifikan mencapai 6%. Indonesia sangat fokus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri dan hal itu juga turut mendukung prediksi pertumbuhan PDB pada tingkat 4,7%. Pertumbuhan mampu tercapai lantaran Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pemulihannya pun diproyeksi akan lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan berkat konsumsi rumah tangga domestik yang kuat. Perekonomian di Indonesia sangat didukung oleh belanja domestik yang kuat dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sejak Indonesia mengurangi pembatasan, kami berpikir bahwa sebagai hasilnya akan terjadi peningkatan dalam pengeluaran rumah tangga, pendorong utama pertumbuhan Indonesia. Pendapat bagi saya bagaimana perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya walaupun kita dalam keadaan seperti sekarang ini. Yang pertama itu melakukan online business atau bisnis secara online. Dengan cara ini bisa melancarkan pemasukan uang bagi masyarakat yang mempunyai bisnis sendiri. Misalnya mereka yang awalnya membuka restoran terpaksa harus menutup restoran dikarenakan adanya PPKM pada sekarang ini. Sehingga agar masih bisa mendapatkan pemasukan dan bisa membayar keperluan
toko maupun pribadi dengan bekerja sama dengan mitra yang mengantar produk-produknya, dan bisa saling membantu. Konsumen butuh produk, produsen butuh income, dan distributor pun juga dapat income atau pendapat. Kedua, saling membantu market kecil atau mendukung bisnis lokal. Seiringnya banyaknya bisnis yang menjadi tertunda atau mengalami kesulitan karena jangkauan dengan pelanggaran atau customer menjadi terbatas, ada baiknya jika kita menghadirkan diri sebagai konsumen. Misalnya, kalau teman atau keluarga kita berpikiran untuk membuka bisnis secara online, kita sebaiknya mendukungnya dengan cara membeli produk-produk mereka dan memberikan kesan yang baik terhadap penjualan mereka. Dan yang terakhir, mencari ide untuk menjual produk yang bisa bermanfaat bagi semua orang. Ada baiknya jika kita bisa menghasilkan pemasukan dan sekaligus membantu atau membutuhkan di luar sana. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan masih belum bisa mendapatkan keperluan yang mereka butuhkan. Seperti para driver Gojek yang masih kesulitan dalam masa gencar ini. Menjual di sini dalam arti bukan sekedar mencari uang, namun memberikan bagi yang membutuhkan. Ada saja organisasi atau masyarakat di luar sana yang sedang mencari masker atau hand sanitizer dalam upaya bisa mendonasikan bagi yang membutuhkan, membeli beberapa box supaya bisa diberikan kepada rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Segitu pendapat saya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.